Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, senang dapat kembali menyapa saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 26 Februari 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Yosafat Simatupang dari GKI Sudirman Bandung dengan judul Jangan Dibiarkan. Didasarkan pada kitab Imamat pasal 5 ayat pertama sampai ayat 13. Dan kita akan fokus pada ayat pertama yang akan menjadi permenungan atau pusat permenungan kita pada jumpa kali ini. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan sungguh-sungguh menuntun kehidupan kami untuk berani melawan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Imamat pasal 5 ayat yang pertama. Dengarkanlah firman Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar kata-kata kutuk dan dia adalah saksi karena melihat atau mengetahui tetapi tidak memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya itu. Sahabat, trotoar adalah tempat bagi pejalan kaki. Kita semua tahu. Apabila kita mendapati pedagang yang berjualan di trotoar, apakah kita akan menegurnya atau malah ikut membeli dagangannya? Jangan-jangan selama ini kita mengetahui bahwa berdagang di trotoar adalah hal yang salah, tetapi kita membiarkan saja trotoar itu dipenuhi oleh pedagang karena hal itu sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Sahabat, hukum Taurat yang dipegang oleh bangsa Israel mencakup banyak sekali peraturan. Secara detil, peraturan-peraturan itu berjumlah lebih dari 200 dan mengatur kehidupan beragama orang-orang Yahudi. Hal yang menjadi sorotan pada ayat pertama adalah mengenai pembiaran. Firman Tuhan mencatat bahwa apabila seseorang menyaksikan tindakan kesalahan tetapi tidak melaporkannya, maka orang tersebut pun dianggap bersalah. Artinya, pembiaran terhadap suatu tindakan pelanggaran atau kesalahan juga merupakan kesalahan. Seseorang yang menyaksikan tindakan kesalahan dapat terhindar dari hukuman apabila ia punya keberanian untuk melaporkan dan menjadi saksi atas kesalahan yang dilihatnya itu. Sahabat, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi atas tindakan pelanggaran hukum yang kita ketahui. Jangan membiarkan suatu kesalahan, karena hal itu akan merugikan banyak pihak dan akan menjadi kebiasaan yang buruk. Terkadang pelaku yang kita tegur akan merasa dirinya benar. Maka kita pun harus memakai cara yang tepat untuk memperingatkan atau di dalam memperingatkan para pelaku. Ingatlah, kesalahan dan pelanggaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan peka terhadap keadaan lingkungan sekitar di tempat di mana kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, memang kami terkadang abai pada kesalahan yang kami saksikan, tak menegur, tak melaporkan karena kami merasa itu bukan urusan kami, atau karena tidak mau menanggung resiko dari teguran atau proses-proses yang mungkin akan ditempuh ketika kesalahan yang kami lihat itu dilaporkan. Berikan kami kesadaran bahwa
hanya dengan menegur yang salah, menolong dia dapat memperbaiki kesalahan, dan kehidupan akan boleh berjalan dengan semakin baik. Maka berikan kami hikmat dan keberanian untuk menegur dengan kasih saudara-saudara kami yang melakukan pelanggaran. Dan ketika kami melakukan pelanggaran dan oleh itu kami ditegur oleh sesama kami, berikan kami kerendahan hati untuk menerima dan berterima kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.